Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, anak-anak ibu silakan luruskan dan rapikan dulu meja dan kursinya masing-masing. Dan perhatikan apakah di bawah mejanya masih ada sampah atau tidak. Jika masih ada, silakan buang ke tempat sampah, oke? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, belnya sudah berbunyi. Ini saatnya kita untuk mulai membaca Al-Quran 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ketua kelas silakan pimpin kelasnya. Ketua kelas silakan pimpin kelasnya untuk tepuk PPK, salam PPK, dan tepuk semangat. Untuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Baik, sudah semangat anak-anak ibu? Bagus. Sekarang silakan keluarkan buku dan alat tulisnya masing-masing, serta kumpulkan PR yang telah ibu berikan minggu lalu. Hadir semua hari ini anak-anak? Baik, ibu absen ya. Anissa Chandra, Bayu Saskara, Indah Anggraini, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, mana? Angkat tangannya saat ibu panggil ya. Rahayu Lestari. Bagus, hadir semua ya. Baik, sebelum memulai materi baru, ibu mau tanya dulu mengenai materi minggu lalu. Nah, anak-anak ibu masih ingat materi minggu lalu membahas apa? Ya, membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kalau perkembangbiakan pada tumbuhan itu apa? Benar sekali, benang sari dan putih. Nah, untuk itu sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, alat perkembangbiakan pada hewan ini juga terbagi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu semua siswa mampu memahami dan mengetahui perkembangbiakan pada hewan. Nah, silahkan anak-anak buka buku tema halaman 26 ya. Perkembangbiakan pada hewan ada dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Sementara perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan hewan secara kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini ada dua jenis, yaitu dengan membelah diri dan tunas. Apa contoh hewan yang membelah diri, Bu? Contohnya yaitu virus, amuba, protozoa, dan lain-lain. Nah, maksud membelah diri apa, Bu? Membelah diri pada hewan itu yaitu hewan tersebut yang awalnya hanya memiliki satu sel membelah diri menjadi 2 sel, kemudian membelah diri menjadi 4 sel, dan begitu seterusnya hingga menjadi banyak. Nah, begitulah perkembangbiakan hewan secara membelah diri. Nah, perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu dengan tunas. Perkembangbiakan vegetatif tunas ini akan tumbuh pada samping bagian dari tubuh hewan, contohnya yaitu tumbuhan hydra. Perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin.
perkembangbiakan generatif ini terdiri dari 3, yaitu dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, perkembangbiakan ovipar artinya perkembangbiakan secara bertelur. Ciri-cirinya apa? Yaitu tidak mengalami masa kehamilan, tidak memiliki daun telinga, dan tidak menyusui. Contoh hewan ovipar apa? Yaitu ikan, ayam, burung, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vivipar. Perkembangbiakan secara vivipar itu ciri-cirinya memiliki masa kehamilan. Yang kedua, memiliki daun telinga. Yang ketiga yaitu hewan tersebut menyusui. Contohnya apa? Hewan yang memiliki daun telinga, ya kucing, kerbau, sapi, apalagi, dan banyak lagi. Nah, yang ketiga yaitu perkembangbiakan generatif ovovivipar. Artinya apa? Perkembangbiakan dengan bertelur dan melahirkan. Contohnya apa? Yaitu kadal, bunglon, dan lain-lain. Baik, sampai di sini sudah paham anak-anak? Ada pertanyaan? Jika tidak, ibu yang akan bertanya. Nah, pertanyaan dari ibu, bagi yang bisa menjawab, ibu akan kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiah dari Italia. Jadi tunggu aja ya. Pertanyaannya yaitu, nah, hewan laut itu ada yang namanya kuda laut. Nah, apa alat perkembangbiakan hewan kuda laut tersebut? Apakah ovipar, vivipar, atau ovovivipar? Yang tahu tunjuk tangan, ayo. Nah, satu-satu tunjuk tangan. Ya, kamu, silakan. Vivipar? Yakin? Yang lain? Ovipar? Salah. Jadi jawaban yang benar adalah kuda laut itu berkembang biak secara ovovivipar. Kenapa? Kuda laut itu pada awalnya bertelur. Sang induk bertelur, dan kemudian untuk menjaga telur tersebut dari ekosistem laut, sang induk memindahkan telurnya ke tubuh ayah. Nah, ayah akan melindungi dan menjaga telur tersebut sampai siap untuk dilepaskan ke laut. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Untuk latihan soal, anak-anak silahkan buat tabel seperti yang ibu tulis ini. Nah, anak-anak silahkan tulis nama-nama hewan berdasarkan perkembangbiakannya, apakah ovipar, vivipar, atau ovipar. Ya, silahkan kerjakan dalam waktu 15 menit. Nanti kita akan periksa sama-sama, oke? Baik, yang pertama ibu minta Muhammad Iqbal silahkan tulis ke depan. Nah, yang pertama Iqbal menulis hewan ular. Ular masuk pada perkembangbiakan apa? Ovipar, vivipar, atau ovovivipar? Ya, benar. Ular berkembang biak secara bertelur. Kenapa? Ciri-cirinya apa? Ular tidak mengalami masa kehamilan, tidak memiliki daun telinga, dan juga tidak menyusui. Bagus sekali. Selanjutnya silakan Anissa Chandra tulis di depan. Ya, Anissa Chandra menulis singa adalah termasuk hewan vivipar. Benar atau tidak, anak-anak? Ya, benar ya. Perkembangbiakan singa itu termasuk pada hewan yang vivipar, yaitu hewan melahirkan. Ciri-cirinya yaitu singa memiliki daun telinga, mengalami masa kehamilan, dan menyusui. Nah, ibu rasa semua anak-anak sudah paham ya? Baik, karena ibu rasa semuanya sudah paham, nah untuk kesimpulan hari ini ibu minta Indah Anggreni untuk memberikan kesimpulan. Nah, Indah, silakan. Bagus sekali. Terima kasih Indah telah memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Nah, ibu rasa semua anak-anak sudah paham materinya. Untuk minggu depan kita akan lanjut materi baru, yaitu tentang hewan dan tumbuhan langka. Sebagai
tanaman dan tumbuhan langka. Sudah paham apa tugas yang Ibu berikan? Baik, karena waktunya sudah hampir habis, sekian materi kita hari ini.